Hari ini kita akan masuk dalam episode yang terakhir dalam series kita, Good News atau Kabar Baik. Mau tahu apa yang kita akan dapatkan hari ini? Karena itu mari masuk bersama dengan saya dalam program Life Unlimited. Halo, apa kabar kepada semua pemirsa Life Unlimited? Ya, saya Susan Hoover, host untuk program Life Unlimited ini. Harap semua baik-baik, sehat-sehat, luar biasa kabarnya semua. Dan saya senang sekali. Ya, welcome kepada semua, selamat berjumpa kembali. Saya sangat senang kita bisa jumpa dalam program ini. Setiap minggu di channel ini, hari ini, di jam ini. Dan belajar bersama-sama. Tapi jangan lupa ya, luar pada program ini kita juga bisa bertemanan di sosial media atau semua pemirsa boleh subscribe, ikut seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan yang lain-lain. Dan lebih daripada itu kita punya call center atau hotline di mana ada tim Life Unlimited yang siap-siap untuk menjawab pertanyaan, ikut mendoakan, mungkin memperkenalkan Yesus dan semua yang lain-lain. Jadi kita tidak harus sendirian. Dan untuk menjalankan program ini, kami sangat bersyukur kalau ada mitra yang mau kerja bersama dengan kami. Kalau mau lakukan ini semua, boleh segera hubungi hotline Life Unlimited, di mana ada tim Life Unlimited yang akan menjelaskan semuanya. Dan saya bersyukur karena setiap bulan saya terima laporan-laporan daripada mereka yang alami jawaban doa atau pertolongan Tuhan melalui tim Life Unlimited. Kemarin pun ada seseorang ibu dari Balikpapan, dia kirim kabar bahwa kemarin tuh anaknya mengalami kecelakaan dan harus menjalani operasi di bagian kepala. Dia hubungi call center Life Unlimited, tapi bersyukur tidak sampai 1 bulan kemudian, berapa minggu kemudian, dia kirim kabar kembali kepada tim kami dan mengatakan, dia memberi kabar kalau anaknya sudah Tuhan pulihkan. Dari kecelakaan yang besar, Tuhan sudah pulihkan kembali. Dia berkata apa? Haleluya. Iya, saya juga katakan haleluya, itu kabar baik, itu sesuatu yang luar biasa. Kami senang sekali untuk terima semua kesaksian seperti ini. Ada kemarin juga dari Jakarta Barat, ada seseorang juga meminta doa untuk adik laki-lakinya yang mengalami sakit. Dan berkata kemudian, puji Tuhan kalau langsung besoknya sudah memberi kabar bahwa tadi pagi adiknya sudah tidak rasa sakit lagi. Ya, jadi kami bersyukur untuk terima semua laporan seperti ini. Oke, dan hari ini seperti saya katakan tadi, kita akan melanjutkan series kita. Ini yang terakhir dari bagiannya. Series apa? Bahwa kita sudah menjalani series tentang good news, kabar baik. Jadi yang pertama, kita menceritakan apa itu kabar baik. Dan kita temukan bahwa kabar baik adalah Injil. Adalah kabar baik tentang Yesus Kristus dan apa yang dia lakukan bagi kita. Dan yang membuat itu menjadi kabar yang sungguh-sungguh baik. Karena itu adalah gratis dan berkuasa bagi kita. Wow, luar biasa kabar baik. Setelah itu kita belajar bahwa harus mendengar kabar baik. Ya, kita perlu mendengar. Baik orang yang belum mendengar untuk sekalipun harus mendengar, beri kesempatan untuk percaya. Atau kita yang sudah mendengar, perlu mendengar berkali-kali. Karena mendengar kabar baik itu membawa iman kepada kita, membawa mukjizat kepada kita. Dan minggu lalu kita pun belajar bahwa bukan saja mendengar, tapi kita dapat mengalami kabar baik. Kabar baik itu membawa keselamatan kepada kita dan juga membawa perubahan besar, transformasi kita. Nah, kalau kita yang sudah sering mungkin atau sudah cukup lama mengalami Yesus dalam hidup kita, mengerti apa itu Injil, bahwa Injil itu adalah bukan tentang apa yang kita lakukan. Dan bukan kita datangin orang lain dan memerintahkan apa yang mereka harus lakukan. Tetapi kabar baik Injil itu adalah apa yang Yesus lakukan. Setelah kita alaminya, kita pasti mau memberitakan
memberitakannya kepada orang lain. Ya, jadi betul sekali. Hari ini yang kita pelajari, episode yang keempat tentang series ini adalah apa? Memberitakan kabar baik. Jadi setelah ya kita tahu apa itu kabar baik, kita mendengar kabar baik, kita mengalami kabar baik. Langkah terakhir adalah apa? Kita memberitakan kabar baik kepada orang lain. Wow, luar biasa. Dan ini yang kita semua alami. Ini yang saya alami, ini yang kita semua alami. Nah, apa yang kita mau, kenapa kita mau lakukan? Seperti ini. Coba kita lihat. Kembali lagi kepada ini berapa ayat yang saya baca kemarin. Tapi hari ini kita akan lanjutkan baca dari Roma 10, ayat 13. Sebab barang siapa yang bersuruh kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi biasanya orang baca sampai di sini saja dan merasa, wow luar biasa begitu gampang diselamatkan. Betul sih, betul. Untuk diselamatkan hanya perlu percaya kepada Yesus. Itu saja, satu syarat saja. Wow, itu kabar baik. Tetapi ini kekurangannya, ya kita harus baca. Berkata apa? Tetapi bagaimana mereka dapat bersuruh kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakan? Jadi ini kan logika ya, kita ikut kemarin proses. Kita mau semua orang diselamatkan di dunia ini, tapi bagaimana mereka diselamatkan? Mereka hanya tidak bisa diselamatkan karena lihat kita. Mereka tidak hanya bisa diselamatkan karena lihat ada sesuatu. Mereka harus dengar tentang Yesus. Kita harus beri kesempatan kepada mereka untuk mendengar supaya mereka dapat percaya, supaya mereka dapat diselamatkan. Dan ayat 15-nya sangat indah sekali. Luar biasa berkata apa? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, ini adalah tema kita. Tentang kita memberitakan kabar baik, luar biasa sekali. Kita orang, nah ini harapan saya datang kepada rumah pemirsa hari ini melalui program ini. Saya harap bahwa kedatangan saya adalah kedatangan yang indah. Karena saat kita membawa kabar baik, ini yang saya alami. Sering saya keliling kemana-mana dan saya bersama dengan siswa sekolah Alkitab, kami kunjungi rumah ke rumah. Baru bulan lalu pun kami melakukan ini. Baru bulan lalu saya masuk rumah-rumah orang. Dan tahu nggak luar biasa, saat kami ceritakan tentang Yesus, itu membawa sukacita kepada mereka. Mereka mulai bersenyum, mereka mulai kadang-kadang nangis terharu. Mereka mulai merasa ada harapan dengan apa yang kita ceritakan di dalam Yesus. Itu membawa, itu indah, itu membawa sukacita kepada orang. Ya, jadi poin yang pertama saya mau kita dapat hari ini, kalau kita adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus, tidak bisa diam dengan kabar baik. Itu otomatis. Saya tidak pergi ke tempat lain membawa kabar baik, ceritakan tentang Yesus kepada orang lain karena merasa terpaksa, karena saya merasa itu keharusan, kalau tidak saya akan dihukum Tuhan. Bukan tentang itu sama sekali. Bukan tentang itu sama sekali. Saya membawa kabar baik, memberitakan kabar baik kepada orang lain. Karena saya rindu, semua orang, pemirsa semua, dapat alami kebaikannya Tuhan, keselamatan, pribadi Yesus yang luar biasa, yang sungguh mengasihi, seperti apa yang saya sudah alami. Contohnya seperti ini ya, kalau ada, kita temukan, contohnya kita temukan obat yang berhasil untuk kanker. Memang ada obat, ada perjalanan medis, tapi sampai hari ini tidak ada yang benar-benar murah atau benar-benar efektif 100%. Nah, bayangkan kalau kita temukan. Tidak mungkin kita akan diam. Bagaimana kalau itu satu herbal saja, satu vitamin saja mungkin, suplemen saja yang sangat murah, yang semua orang dapat makan, dan itu benar-benar berhasil untuk menyembuhkan kanker. Kita nggak mungkin makan itu sembuh sendiri dan diamin. Bahkan kita bisa katakan diam itu sepertinya jahat dengan tidak memberitahukan orang lain. Ini solusi yang mungkin solusi gratis. Ini solusi untuk kita semua. Kan kita anggap harus, pasti bukan keharusan. Kita mau menceritakan itu kepada orang lain. Saat kita temukan solusi yang untuk banyak orang dapat alami, kita tidak mau diam. Nah sama, karena kita sudah temukan solusi keselamatan, solusi harapan, solusi untuk pertolongan dapat dari Tuhan. Kita sudah temukan solusi di dalam Yesus.
Makanya karena ada program ini, saya tidak bisa diam, kita semua tidak bisa diam. Kabar yang kita punya terlalu baik. Terlalu baik bahwa semua orang dapat diselamatkan. Bahkan dengan gratis, bahkan dengan tidak melakukan apapun. Hanya karena ada Yesus yang sudah datang sebagai juru selamat. Makanya kita tidak bisa diam. Kita mau memberitakan kepada semua orang. Amin. Karena itu mari kita masuk dengan satu lagu yang lama buat dengan style baru. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan beri keberanian kepada kami untuk melakukannya. Mari kita saksikan lagu ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami ibah seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Ya, jadi saya harap kita dengar seperti ini. Ini tugas kami. Jangan merasa tugas itu keharusan terpaksa, itu seperti beban berat. No, itu sebenarnya satu kehormatan yang luar biasa sekali. Adapun dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kita menjadi pewakilannya Tuhan. Kalau kita menjadi perwakilan dari presiden, kita menjadi duta Indonesia, itu satu kehormatan. Itu tidak dianggap posisi itu terpaksa, beban berat, keharusannya gak enak. Tapi pasti kita merasa kalau dipilih mewakili bangsa kita, dipilih oleh orang besar, itu satu kehormatan yang luar biasa. Kita senang sekali menerimanya. Nah, sama kalau kita benar-benar tahu Tuhan yang Maha Kuasa memilih untuk kita boleh diizinkan ambil bagian dalam apa yang Dia lakukan. Wow, itu kehormatan yang luar biasa. Saya memiliki program ini tidak merasa bahwa ini beban berat, keharusan. Saya bicara hari ini dengan sukacita. Sampai kadang-kadang waktunya nggak terasa bagi saya. Karena ini saya melakukan, kenapa? Karena sukacita yang saya alami bersama dengan Yesus. Dan saya merasa sekalipun saya bukan orang sempurna, sekalipun saya bukan orang yang paling hebat, saya bukan orang yang siapa-siapa, saya dapat kehormatan. Tuhan izinkan saya ambil bagian untuk membawa nama Dia, untuk membawa kisah tentang Dia, untuk membawa kabar baik ini kepada banyak orang. Jadi ada bagianmu dalam Tuhan selamatkan dunia. Kita ada bagian dalam kabar baik ini. Bagaimana Tuhan selamatkan dunia? Berkata apa? Orang yang membawa kabar itu. Betapa indah kedatangannya. Jadi luar biasa. Kedatanganmu menjadi sesuatu yang indah bagi banyak orang. Jadi saya harap semua bisa terima hal ini. Saya lihat kadang-kadang saat orang pertama kali datang ke sekolah Alkitab, bagaimana mereka merasa mereka malu, mereka tidak tahu caranya. Tapi setelah dilatih, setelah mereka alami kebaikannya Tuhan, ya bagaimana itu menjadi satu hal yang luar biasa. Saya pun bisa ingat ini hampir 20 tahun yang lalu ya, saya pergi ke satu pulau yang sangat kecil dalam pendalaman. Dan saya bisa membawa kabar baik kepada satu suku, satu kelompok orang yang belum percayanya.
Saya ingat itu tidak gampang melakukannya. Itu harus berjalan di atas rumah-rumah yang dibangun tinggi-tinggi di atas laut. Jujur aja saya sedikit takut melakukannya. Ya, tidak biasa bagi saya sampai saya pun mengalami kulit semua terbakar ya oleh matahari merah-merah semua dan apa semua. Tapi itu sukacita membawa cerita tentang Yesus, melihat mereka dapat mengalaminya. Itu adalah sukacita kita, boleh ambil bagian. Tuhan yang Maha Kuasa mau menyelamatkan dunia. Yesus sudah datang, lakukan bagiannya. Tinggal kita menceritakan, mengkasih tahu semua orang apa yang Yesus sudah lakukan. Ya, seperti Yesus sudah bayar harga, bukan Yesus minta kita yang bayar harga menyelamatkan orang lain. Atau menyelamatkan diri sendiri pun Yesus sudah melakukannya. Yesus beri kesempatan kepada kita untuk kita ambil bagiannya saja, untuk kita dapat menceritakan itu bagi orang lain. Dan itu pun dia katakan, sekalipun Yesus yang lakukan bagian berat, Yesus yang bayar untuk dosa, Yesus yang mati di kayu salib, Yesus yang bangkit kembali, Yesus yang naik ke surga, Yesus yang lakukan semua. Dia pun berkata, saat kita ambil bagian mau ceritakan, itu pun bahwa kedatangan kita itu pun indah bagi banyak orang. Wah, luar biasa sekali. Kita dapat lakukan hal-hal ini bersama dengan Yesus. Dan bagaimana Yesus mau memampukan kita untuk melakukannya? Ini keinginannya Tuhan. Bahkan saat Yesus naik ke surga, ini yang dia lakukan. Ini kata-kata terakhir. Mungkin untuk ingat kembali, boleh kita lihat video klip yang singkat ini. Kenaikan Yesus dan kata-kata terakhir bagi murid-murid. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Permandikanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Ruh Allah. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ingatlah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Amin. Iya, betul sekali. Kalau belum jelas di situ, kita bisa baca bersama-sama, baik dalam akhir Injil Matius atau Injil Markus, seperti di sini. Berkata, lalu diberkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini amanat agung yang Yesus beri kepada kita. Dia berkata, beritakan kepada semua orang. Jangan lihat siapa, muda, tua, statusnya apa, latar belakangnya apa, dari mana bahasanya apa. Dia katakan kepada semua orang tanpa kecuali. Semua orang perlu tahu tentang Yesus. Nah, kalau kita merasa, oh Susan, tapi saya bukan seperti kamu, saya tidak berani, saya tidak mampu atau apa-apa. Coba lihat. Ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah dia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dan ini adalah kata-kata terakhir, berarti yang paling penting. Kalau Yesus ada di dunia beberapa tahun, setelah dia sudah mati, dia sudah bangkit, ini adalah saat dia katakan kata-kata terakhir, dia memilih untuk ini. Untuk beri kesempatan kepada kita yang sudah alami kasihnya, kita yang sudah alami kebaikannya, kita yang sudah tahu, kita diberi kesempatan menceritakan ini kepada orang lain. Nah, bukan pemirsa hari ini pun baru tahu tentang Yesus, boleh langsung saja menceritakan kepada orang lain, itu biasa. Itu sukacita biasa, tahu kabar baik, kita nggak menahannya harus berapa tahun lamanya, kita bisa langsung ceritakan. Dan ini janji Yesus yang luar biasa kepada kita dalam ayat yang ke-20. Mereka pun pergilah, memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita tadi dengar dengan video itu dari Matius, di mana dia pun berjanji dia akan menyertai sampai akhir zaman. Dan di Markus ini pun, mereka pun beri kesimpulan bahwa yang Yesus janjikan untuk menyertai, untuk memampukan mereka, dia melakukan. Jadi saat kita pun mau kemanapun menceritakan Yesus kepada orang lain, kita tidak melakukannya sendirian. Tapi Yesus sendiri yang menyertai, menolong kita, beri keberanian kepada kita. Itu terbukti di seluruh Injil-Injil, di dalam kitab suci, dalam kisah para rasul, dalam kehidupannya orang lain.
Dalam juga kehidupan Rasul Paulus, salah satu penginjil yang paling luar biasa sepanjang masa. Saat dia pun pergi ke daerah-daerah, Tuhan beri hikmat kepadanya, caranya untuk menyampaikan kabar baik tentang Yesus kepada orang lain. Baru kemarin saya pergi ke kota Athena, satu kota yang waktu Rasul Paulus sampai tidak mengenal Yesus sama sekali. Tapi Tuhan beri hikmat kepadanya, caranya untuk menyampaikannya. Ada sejarah yang luar biasa dan bukan Tuhan siapkan seperti itu di setiap tempat, setiap daerah kita pergi. Mau tahu apa itu ceritanya? Karena itu bisa ikut saya dalam video klip yang singkat ini. Ikut saya ke kota Athena. Apakah pernah baca ceritanya dalam Kisah Para Rasul 17 di mana Rasul Paulus memberitakan Injil kepada orang di Athena dan dia menggunakan salah satu mezbah mereka yang didedikasikan kepada Allah yang belum dikenal. Nah, itu adalah salah satu hal yang sangat menarik sekali yang dituliskan kepada kita dalam Kisah Para Rasul. Tetapi apakah kita tahu sejarahnya bagaimana mereka memiliki mezbah seperti itu? Dan saya hari ini duduk di kota Athena itu, di jalan-jalan di dalam kota di mana mereka memiliki begitu banyak mezbah, patung, kuil-kuil dan yang lain-lain. Dan Rasul Paulus saat dia berjalan di kota ini 2000 tahun yang lalu, memang itu yang dia melihat. Nah, mereka memiliki satu patung, satu mezbah itu kepada Allah yang belum mereka kenal. Itu digunakan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena ternyata 600 tahun sebelumnya ada wabah besar di kota Athena ini. Nah, mereka tidak bisa hentikan, banyak orang meninggal. Akhirnya mereka memanggil satu orang dari tempat lain datang dan dia berkata seperti ini, pasti kalian menyembah begitu banyak dewa-dewa dan yang lain, tapi masih ada satu Tuhan kalian belum kenal, kalian belum menyembah. Jadi karena itu mau hentikan wabah ini harus menyembah dia. Caranya bagaimana? Dia melepaskan domba-domba, dan di mana ada domba-domba yang berbaring tidur sekalipun domba itu lagi lapar, mereka di situ membangun satu mezbah dan mereka tidak tahu nama Tuhannya. Jadi mereka membuat kepada Allah yang belum mereka kenal sebagai mezbah kepadanya. Dan setelah itu wabahnya berhenti. Jadi pada waktu itu 600 tahun mereka dirikan mezbah kepada Allah mereka belum kenal, Allah yang hidup tapi belum mengertinya. Akhirnya Rasul Paulus datang, dan saat dia datang dia lihat mereka menyembah banyak hal, tapi dia tahu ada satu hal yang mereka belum mengenal, dan dia menggunakan itu untuk memberitakan Injil kepada mereka bahwa Allah yang belum mereka mengenal itu adalah Allah yang hidup, yang bukan saja bisa hentikan wabah tapi dia bisa membawa keselamatan kepada mereka. Itu menunjukkan aja, bukan aja sejarah Athena yang sangat keren sekali hari ini, tapi itu juga menunjukkan kepada kita hari ini bahwa setiap daerah, setiap suku, setiap tempat, Tuhan sudah menyediakan satu pintu atau satu kesempatan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Dia sudah siapkan 600 tahun sebelum Rasul Paulus datang ke kota Athena, caranya untuk memberitakan Injil kepada orang itu. Nah, saya juga percaya kemanapun kita pergi, Tuhan juga sudah sediakan kesempatan dan pintu, cara untuk kita membawa kabar baik kepada semua orang. Ya, dengan sama sekali, dengan cara Tuhan memampukan Paulus untuk begitu pintar sekali mengerti, pakai sejarah dan menyampaikan kabar baik tentang Yesus kepada mereka, memperkenalkan Yesus. Yesus yang sama ada bersama dengan kita. Jadi Yesus yang memampukan kita untuk memberitakan Injil. Kita tidak melakukan dengan diri kita sendiri. Yesus yang memampukan. Jadi hari ini bukan beban berat, ini bukan keharusan, tetapi dari sukacita kita alami Yesus. Kita pun yang mungkin malu, takut, Yesus yang sama yang menyelamatkan kita. Kabar baik yang kita alami tentang Yesus. Yesus yang sama yang akan memampukan kita, menolong kita, memberi keberanian kepada kita untuk memberitakan ini kepada orang lain. Saya dulu adalah orang yang paling takut, malu. Saya bisa ingat waktu saya remaja, bagaimana saya begitu malu, tidak bisa berkata-kata sesuatu kepada orang lain. Ya, bisa lihat saya dulu pun untuk difotoin aja pun merasa begitu malu, minder. Bagaimana hari ini saya bisa jadi seperti ini? Karena saya alami Yesus yang begitu baik, saya tidak mau diam. Saya mau setiap pemirsa dan setiap orang di seluruh dunia dapat alami yang saya alami. Bagaimana Yesus sanggup bukan saja selamatkan saya keluar daripada dosa, dapat mengenal Tuhan dengan dekat dan benar, dapat terima keselamatan hidup kekal, tapi dia menjadi segala sesuatu,
memberi sukacita dan harapan dan kuasanya. Dia dapat mengubah hidup kita. Saya rindu setiap orang mengalami. Dan bagaimana saya bisa jadi berani? Dia sendiri yang memampukan saya untuk melakukannya. Sekalipun saya bukan siapa-siapa. Saya mau berdoa untuk pemirsa hari ini juga dapat mengalami Yesus yang begitu luar biasa. Dan rindu untuk bukan saja alami untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita dapat ambil bagian bersama dengan Yesus supaya semua orang tahu. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih Engkau yang luar biasa dan Engkau yang ambil bagian besar. Selamatkan dunia dengan Engkau sendiri sudah jadi juru selamat. Engkau sudah menjadi korban sempurna untuk menyelamatkan dunia. Engkau sudah bangkit mengalahkan maut. Tapi terima kasih Tuhan, Engkau izinkan kami ambil bagian kecil. Dengan kami ceritakan kabar-Mu yang terlalu baik kepada orang lain. Mungkin mereka terima, mungkin mereka menolak, tapi terima kasih Tuhan, kami dapat memberi kesempatan kepada mereka. Jadi saya berdoa untuk setiap orang pemirsa. Mereka jadi berani membawa kabar baik ini kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami semua pemirsa Life Unlimited untuk ambil bagian ceritakan Yesus yang baik dan luar biasa kepada semua orang. Dan keselamatan dapat terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kalau ada yang mau hari ini terima percaya kepada Yesus, segera hubungi tim Life Unlimited. Segera hubungi kami. Kalau ada yang mau didoakan untuk lebih berani ceritakan atau mau tahu bagaimana diperlengkapi, segera hubungi kami. Kalau ada yang mau jadi mitra bersama dengan kami untuk membawa kabar baik ini kepada seluruh Indonesia atau dunia, segera hubungi kami. Semua bisa. Kita dapat kerja sama dan semua menjadi pemberita kabar baik tentang Yesus. Wah, luar biasa, dan kita akan jumpa lagi dengan series yang baru, merayakan Paskah bersama-sama dalam program Life Unlimited minggu depan. Sampai kita jumpa lagi. God bless you all.